kita telah melihat bagaimana kartel gula menyuap ilmuwan dan bagaimana korporasi memanipulasi label rendah gula untuk membajak rasa aman kita. Namun, kejahatan terbesar dari industri makanan ini bukanlah kebohongan di atas kertas kemasan. Kejahatan terbesarnya adalah bagaimana mereka mengeksploitasi keputusasaan ekonomi kelas pekerja, mengubah kemiskinan menjadi sebuah penjara metabolik. Mari kita bicara tentang siapa yang paling banyak mengkonsumsi gula berlebih di negeri ini. Mereka bukanlah kaum elit yang bisa berlangganan catering makanan organik seharga jutaan rupiah atau menyewa ahli gizi pribadi. Konsumen terbesar dari sirup fruktosa, minuman serbuk saset, dan teh kemasan botol adalah kelas pekerja, buruh pabrik, pekerja bangunan, pengemudi ojek daring, dan pegawai kerah putih yang kelelahan. Mengapa? Karena sistem ekonomi kita merancang makanan sehat menjadi barang mewah, sementara kalori kosong yang mematikan disubsidi secara tidak langsung hingga harganya sangat murah. Bagi seorang pekerja bangunan yang harus mengaduk semen di bawah terik matahari, atau pengemudi ojek yang kelelahan mengejar target pesanan, air putih tidak lagi cukup untuk memberikan dorongan energi instan. Mereka membutuhkan lonjakan dopamin dan energi sesaat. Solusi termurahnya adalah minuman teh manis dalam gelas plastik seharga Rp1.000, atau kopi susu saset yang komposisi utamanya 70% adalah gula. Menurut analisis ahli gizi komunitas yang sering dipublikasikan di berbagai jurnal kesehatan masyarakat, makanan super proses atau ultra processed food dan minuman manis adalah sumber kalori termurah yang bisa diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk bertahan hidup dari jam kerja yang panjang. Industri F&B sangat menyadari pola ketergantungan ini. Mereka menempatkan produk-produk racun manis ini di setiap sudut jalan, dari warung sembako hingga rak paling depan di kasir minimarket. Mereka menjebak kelas pekerja dalam siklus kecanduan energi instan yang berujung pada kebangkrutan fisik. Hasil dari eksploitasi harian ini menciptakan sebuah pandemi senyap yang jauh lebih mematikan dan berlangsung lebih lama daripada virus apapun. Kita sedang melihat generasi muda Indonesia yang membusuk dari dalam sebelum mereka mencapai usia paruh baya. Menurut data resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemkes yang dirilis dalam laporan riset kesehatan dasar, prevalensi diabetes di Indonesia terus mengalami lonjakan tajam, di mana Indonesia kini menduduki peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Lebih mengerikan lagi, penyakit ini tidak lagi memonopoli orang tua. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI merilis data yang menjadi tamparan keras bagi negara. Kasus diabetes mellitus pada anak di Indonesia meningkat hingga 70 kali lipat pada tahun 2023 dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya. Anak-anak yang ginjal dan pankreasnya masih dalam masa pertumbuhan secara brutal dihancurkan oleh gempuran susu formula tinggi gula tambahan, sereal coklat yang dipasarkan sebagai sarapan sehat, hingga minuman boba dan teh susu yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup normal. Ketika gula darah terus-menerus melonjak selama tahun-tahun, pankreas akan kelelahan memproduksi insulin. Sel-sel tubuh menjadi resisten. Gula yang tidak bisa diproses berubah menjadi pecahan kaca mikroskopis yang merobek pembuluh darah, menghancurkan saraf di ujung kaki, membutakan mata, dan yang paling fatal, membunuh ginjal. Disinilah letak ironi kapitalisme yang paling gelap. Ketika seorang pekerja kelas bawah atau anak muda akhirnya divonis menderita gagal ginjal akibat diabetes komplikasi, siapa yang membayar harga kerusakannya? Negara, uang pajak Anda. Menurut laporan keuangan dari BPJS Kesehatan, penyakit katastrofik seperti gagal ginjal kronis, penyakit jantung dan stroke yang sebagian besar berakar dari komplikasi diabetes dan sindrom metabolik, menyedot triliunan rupiah anggaran negara setiap tahunnya. Biaya untuk tindakan cuci darah atau hemodialisis secara rutin merupakan salah satu beban klaim terbesar yang hampir membuat sistem asuransi kesehatan nasional kolaps. Mari kita renungkan rantai peristiwa ini dengan kepala dingin. Industri minuman manis dan makanan ringan meraup keuntungan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya dengan menjual produk yang membuat rakyat sakit. Namun ketika rakyat tersebut benar-benar jatuh sakit dan ginjalnya rusak, korporasi tersebut tidak bertanggung jawab sepeser pun. Beban pemulihan dan perawatan seumur hidupnya dilemparkan kepada fasilitas kesehatan publik dan BPJS Kesehatan. Ini adalah skema di mana korporasi mengambil keuntungan secara privat, namun membebankan risiko dan kerugiannya kepada negara dan masyarakat. Dan di ujung rantai kematian ini, ada satu entitas raksasa lainnya yang tersenyum lebar melihat epidemi diabetes ini. Industri farmasi. Ada sebuah pepatah gelap di dunia medis bisnis. Pasien yang sembuh adalah pelanggan yang hilang. Industri farmasi tidak memiliki insentif finansial untuk benar-benar menyembuhkan diabetes. Model bisnis mereka tidak berfokus pada penyelesaian akar masalah, seperti menghentikan konsumsi gula atau merombak sistem pangan. Model bisnis mereka berfokus pada manajemen gejala.
Ketika Anda didiagnosis menderita diabetes tipe 2, Anda tidak diberi jalan keluar untuk sembuh total. Anda dimasukkan ke dalam sistem langganan. Anda harus membeli obat penurun gula darah seperti metformin setiap hari. Saat pankreas Anda akhirnya menyerah, Anda dipaksa untuk berlangganan suntikan insulin buatan pabrik selama seisi hidup Anda. Belum lagi obat-obatan tambahan untuk kolesterol, darah tinggi, dan pereda nyeri saraf akibat komplikasi. Inilah mahakarya dari simbiosis industri kematian. Industri pangan, Big Food, memproduksi racun berbalut gula yang murah dan adiktif untuk menciptakan pasien. Lalu, industri farmasi, Big Pharma, masuk dengan jubah putih, tidak untuk menyelamatkan pasien tersebut, namun untuk memastikan pasien tersebut tetap hidup cukup lama agar bisa terus membeli obat mereka setiap bulan. Anda, tubuh Anda, dan kesehatan Anda bukanlah milik Anda sendiri. Anda hanyalah pabrik uang yang dieksploitasi oleh dua raksasa industri, dari gigitan permen pertama di masa kecil hingga suntikan insulin terakhir di randang kematian.